baru itu adalah ChatGPT. Nah, contohnya nih, kalian udah tahu nih, eh wah, saya harus belajar untuk data pemrograman, data array, data matrix, data frame, data list, vektor, dan matriks. Ya udah, langsung aja nih, copy semua bahan ini. Terus kata kuncinya, ini harus kata kunci penting ya, karena ibaratnya mereka itu kan robot ya. Ini kan robot. Jadi robot itu yang saat ini masih apa ya istilahnya perlu bantuan manusia. Jadi dia nggak bisa dilepas sendiri. Jadi kita mesti istilahnya menyuruh mereka dengan kata-kata yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan nih, kita mau belajar, please share detail in. Ini jangan lupa ya, in R programming. Karena kalau kalian nggak sebutin R programming, kalian akan nyasar. Nanti ke bahasa Java, ke bahasa Python, ke bahasa PHP, ke bahasa C, ke bahasa Golang, dan sebagai macamnya bahasa programming di luar sana yang tidak ada hubungannya dengan kuliah ini, gitu ya. Jadi jangan sampai kayak senior kalian di tahun berapa ya? Saya pernah punya murid itu 2023 kalau nggak enggak 2024 tahun lalu masih tahun lalu dia ngumpulin tugas ke saya dia pakai bahasa Python jadi dia lupa untuk masukin kata-kata R programming sehingga dia nyasar ke bahasa Python dan waktu aku tanya dia nggak ngerti ini apaan yang dia kumpulin jadi secara nggak langsung dia cuman copy paste gitu aja. Jangan sampai terjadi ke di kalian. Nah, langsung di copy data array, data matrix, data frame, data list, vektor, matrix. Keval, saya terlalu cepat atau saya perlu melambatkan lagi supaya kalian nggak ketinggalan? Eh, Aman sih Pak, sebenarnya. Aman ya, kamu udah buka, teman-teman semua udah buka ChatGPT dan copy paste ini ya. Jangan pakai HP loh belajarnya loh. Kita buka. Nah, di sini ada data array atau vektor. In R, the vector is the most basic data structure. Jadi vektor itu adalah basic data structure. Data structure itu apa, Pak? Nah, data structure kalau dibayangin yang simpelnya di Excel adalah seperti ini Excel. Ini apa sih? Aku close dulu deh. Data nggak penting. Nah, blank. Kita pilih yang blank. Wih, lemot. Nah, data structure itu adalah ini. Terdiri dari kolom dan terdiri dari baris gitu. Baris dan kolom. Itu adalah data structure. Nah, kalau di sini data structure-nya itu adalah vektor namanya. Kalau dianalogikan, vektor itu apa sih, Pak? Dianalogikan dong, Pak, gitu. Dianalogikannya adalah seperti kolom. Contohnya nih, di sini kan disuruh bikin vektor yang namanya adalah numVec, yang datanya adalah 10, 20, 30, dan 40. Nah, ini kalau diubah ke dalam Excel, ini nama kolom sebenarnya. Kan tadi saya bilang emang kolom itu adalah vektor. Terus ini apaan Pak? 10, 20, 30, 40. Ya ini value-nya dari kolom numVec. 10, 20, 30, 40. Gitu. Nah, terus ada kolom apa lagi, Pak? Nah, ternyata ada lagi nih kolom lain nih, atau vektor lain. Kalau di R tuh nyebutnya vektor.
Oke, cemplungin kolom namanya char fact. Isinya adalah apple, banana, cherry, udah. Terus ada apa lagi, Pak? Ada kolom ketiga, namanya adalah log fact. Ini isinya adalah true, terus false, sama satu lagi adalah true. Nah, ini kalian bayangin vektor itu seperti ini. Jadi ada vektor numVec atau kolom numVec, ada kolom charVec atau vektor charVec, dan ada kolom logVec atau kita biasa sebut vektor logVec gitu ya. Aduh, kok dingin banget ya. Bentar. Saya kecilin dulu fan speed, air swing. Oke. Oke, jadi ini adalah kolom-kolomnya yang ada di R ya. Ini caranya adalah C buka kurung, kemudian tambahin, terus tutup kurung. Sama ini juga C buka kurung dan tambahin, tutup kurung. C buka kurung sama ya. Jadi untuk membuat sebuah vektor, kalian bisa pakai ini gitu. Nah, untuk coba-cobanya gimana nih Pak? Ya udah tinggal copy code aja nih, gampang kan, tinggal copy code. Jebret, pindahin ke RStudio. Kita bikin file, new file, RScript. Itu. Kalau kalian lupa gimana cara memulai RStudio Pak gitu, ya kalian tinggal tanya sama ChatGPT. How to do step by step create file in RStudio gitu. Langsung tanya aja, RStudio gimana, si ChatGPT gimana nih caranya untuk step by step untuk bikin new file di RStudio gitu. Tumben lemot. Wah, jangan dia nggak ini lagi, nggak ada datanya lagi dia. Oh, tahu dia. Nah, ini ada beberapa cara ya. Ada yang bikin new project, kemudian dari new project, kemudian choose folder name, create project, quick console check gitu ya. Jadi dia mau ngumpulin jadi satu project besar gitu. Tapi kalau yang kita mau coba-coba aja, mau sederhana gitu ya, langsung aja nih file, new file, RScript. Type your code in the script editor, kemudian save dengan pakai file, pilih save atau ya gitu aja. Ada pilihan tiga, ada yang pakai file new file R markdown, terus kasih title, terus ada klik dan seterusnya. Ini ada tiga cara, malah ada empat cara segala macam nih, lima cara. Cuman pilih cara yang paling mudah menurut kalian gitu aja sih. Kalau si ChatGPT pasti ngasih cara-cara beberapa cara yang ada di internet gitu ya. Karena dia kan si ChatGPT itu kayak search engine Google. Nah, dia juga pasti cari-cari di dunia internet tuh ada berapa cara sih untuk pakai RStudio gitu. Nah, ini kita yang biasa kita lakukan adalah yang ini. Nah, terus setelah kita udah copy paste tadi, copy, pindahin deh. Nah, sebenarnya nggak perlu di save sih. Cuman kalau kalian mau save boleh. Kalau mau jalanin itu cukup. Ini saya bersihin dulu ya. Ini untuk bersihin pakai sapu, clear. Terus ini klik source option,
dan source. Atau kalian kalau di MacBook ada shortcutnya pakai ini lambang komen dan lambang S gitu ya. Lambang shift, lambang komen, dan lambang S. Control Shift S. Nah, di print lah itu semuanya tiga-tiganya. Ada numfac, ada charfac, dan ada logfac gitu ya. Pak, saya iseng Pak mau ganti-ganti kata-katanya. Ya boleh, ini buat dicoba-coba. Misalkan jadi apel jadi bahasa Indonesia gitu ya. Pisang sama jadi mangga. Kata-katanya diubah semua nih. 20. Nah, ini kalau numerik nggak usah ada kutipnya ya. Tuh, nggak perlu ada ini. Numerik itu adalah angka gitu. Kalau huruf, kalian harus pakai kutip. Itu aturannya. Supaya membedakan dari pemrosesan datanya nanti. Sekarang ini jadi 200 deh. 200, 100, 300, 400. Nah, kalau yang ini huruf, yang ini angka, yang ini adalah kita biasa sebut adalah logical. Atau dengan kata lain itu isinya adalah boolean. Bukan pembulian ya, tapi ini boolean kita bisa nyebutnya. Nah, ini cuman ada dua tipe boolean, benar atau salah. Gitu ya. Kenapa sih komputer itu taunya cuman benar dan salah, nggak ada yang abu-abu gitu? Karena memang kalau kalian lihat transistor ya, transistor itu mana sih? Ini agak out of topic lagi ya, buat pengetahuan kalian aja. Kita buka lagi ini, satu lagi. Transistor. Mana ya? Gambar transistor. Transistor in STK 400. With lamp. Hmm, nggak ada contoh sampel yang cocok. Ntar ya, saya mau cari contoh. Guys, dari 400. Oh, nggak nyambung ya. Tar. Nggak nemu nih. With LED, bukan with lamp, red. Saya mau nunjukin zaman kuliah saya dulu tuh pakai nama barangnya STK 400, cuman sekarang udah nggak ada kayak barangnya di YouTube udah nggak. Kita coba ke Google aja ya. Transistor in STK 400 image. Mungkin di image ada. Hmm, nggak nemu juga. Jadi bayangin aja itu kalau transistor itu kayak kecil-kecil gini nih. Nih, ini transistor nih. Nah, terus kan kalian biasanya ngeliat kayak ginian nih. Ini namanya, nah, nah ini kalau dalam komputer kalian pasti ada beginian nih. Nah, ini semua itu diubah cuman antara nyala dan mati gitu ya, antara satu dan nol. Karena komputer cuman tahu angka satu dan nol. Jadi semua bahasa kita itu
diubah ke angka. A, B, C, D, E, F, G, mereka nggak ngerti. E, F, G, H juga nggak ngerti. Apaan itu? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mereka juga nggak ngerti. Mesin ini nggak ngerti nih. Mereka terus ngertinya apa, Pak? Ya mereka ngerti cuma angka nyala dan mati. 1 dan 0 gitu. Nah, gimana cara kita bikin 1 dan 0? Kita ada namanya ASCII code. Ini melenceng sedikit ke sini. Nah, ASCII code itu adalah apa namanya? Konversi dari bahasa manusia ke bahasa mesin gitu ya. Jadi misalkan mana huruf A nih? Huruf A, huruf A. Loh, ASCII code. Nah, ini dia. Nah, huruf A itu kalau diubah menjadi apa namanya? Menjadi dalam bentuk ini, iklan. Dalam bentuk ini, dia tuh ngertinya huruf A itu adalah ini. 01000001 gitu. Huruf B itu kalau mesin ngertinya adalah yang 01000010 gitu. Jadi kita menerjemahkan dari huruf-huruf ini menjadi angka supaya si mesin ini bisa memproses datanya gitu. Gitulah yang zaman dulu kita lakukan ya di zamannya siapa? Pencipta komputer tuh awal-awal aku lupa lagi namanya. Pencipta komputer Charles Babbage ya. Charles Babbage nih, dia nih pencipta komputer awal-awal. Mesinnya sangat besar ya. Kalau zaman sekarang CPU cuman kecil-kecil sampai ke level handphone ya. Kecil banget sampai ada yang chip gitu ya, chip dimasukin ke dalam SIM card kalian itu kan komputer juga ini. Jadi makin kecil padahal hasilnya gede banget, segede rumah gitu komputer zaman dulu gitu. Nah, ini dia ngubah semua huruf menjadi angka 101010 dan berubah jadi seperti yang tadi kita lihat ini true atau false gitu. Lanjut kita ambil sampel selanjutnya. Ini cuman ngeprint vektor gitu ya. Kita ada contoh lain, eh, namanya adalah matriks. Matriks itu apa sih gitu? Matriks itu adalah 2 kali 2 gitu. Nah, kalau kalian bingung ya, matriks itu kayak gimana sih Pak? Saya nggak kebayang gitu. Please share picture of data matrix. Nanti bakal nge-share si picture-nya. Nah, tapi agak lama ya kalau generate picture atau generate video itu lama gitu. Agak lama dia. Kita tunggu sebentar. Oke, dikit lagi, selesai. Loading, loading, loading.
Sedikit lagi. Ini kalian nggak perlu upgrade ya. Jadi pakai yang versi free ini udah menurutku sih udah lumayan ya. Kalau kalian nggak butuh cepet-cepet banget gitu nggak perlu upgrade menjadi yang versi berbayar gitu. Nah, ini sebenarnya yang dia mau tunjukin. Matriks itu cuma terdiri dari eh, apa namanya kotak-kotak seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini contohnya adalah matriks barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini matriks 3 kali 2. Kalian bisa tanya ke mereka, ke si ChatGPT juga. In your example, this is matrix 2 multiple 3 or 3 2. Biasanya selalu dari baris dan kolom. So, it's 3 multiple 2 gitu ya. 3 kali 2 matriks. Karena selalu dari baris dan kolom kita bacanya. Barisnya 3, kolomnya 2 gitu. Oke. Contohnya adalah tadi kita bisa copy paste juga programnya. Bagi dong cara pembuatan matriks gitu. Copy code. Nah, di sini adalah matriks yang awal-awal ini apa Pak? Gitu. Awal-awal ini kalau kalian bingung lagi nanti lupa dengan catatan saya ya udah tinggal tanya ke ChatGPT lagi nih kayak gini. Copy, eh, please explain this line of code. Nah, nanti dia bakal ngasih tahu nih. Oh, ternyata ini 1 sampai 6. Terus end row-nya itu jumlah barisnya 3. Jumlah kolomnya end call itu 2 gitu ya. Terus ini adalah datanya nanti yang mau diinput gitu. Terus saya ngisinya kalau diubah menjadi gambar ke bawah dulu atau ke kanan dulu Pak? Kalau ini kan ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau saya gimana Pak? Gitu. Tergantung nih di sini di setup atau enggak gitu. Assigning math gitu. Terus hasilnya, oh dia sampai ngasih hasilnya juga nih. Hasilnya ternyata ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia nggak pakai by row. Jadi ada satu parameter lagi. Kalau kita mau bikin matriks supaya dia eh, ke kanan itu kita pakai by row sama dengan true. Kalau yang seperti ini doang, dia otomatis akan ke bawah, gitu ya. Kita coba jalanin, Control, Command, Shift S. Aduh, saya lupa nyapu dulu, nyapu, Control Shift S. Nah, ini seperti kalian lihat di bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ke bawah dulu, naik lagi, ke bawah lagi. Coba kalau kita tambahin tadi disuruh by row sama dengan apa tadi? True. Nah, kalau dibikin by row true, Ctrl Shift S, jeder. Dia akan ke kanan dulu. Dari kiri ke kanan, turun. Kiri ke kanan, turun. Kiri ke kanan, turun. Jadi ini kalian ingat-ingat, nanti di ujian pasti keluar, saya pasti bilang by row true atau false dan print hasilnya gitu. Terus misalkan saya mau sampai 9 dong Pak gitu. Ya udah ini tinggal ganti angka 1 sampai 9. Ctrl Shift S. Oh, nggak cukup katanya dia. Nah ini contoh errornya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ada error. Ini.
Error itu juga bisa ditanya ke ChatGPT. Kita copy aja errornya. There, please fix this error. There. Nah, dijelasin sama dia. Kan kita tadi ngasih 1 sampai 9. Row-nya 3, kolomnya 2, by row-nya true. Terus dimarahin nih sama ChatGPT. Kamu kan ngasih 9 nomor. Terus kamu bilang juga cuma 3 kali 2. Itu artinya 3 kali 2 cuma maksimum ada 6 elemen doang. Gitu. Tapi kamu ngasih suruh 9 elemen. Jadi nggak cocok dong gitu. Terus dia bilang, jika 9 is not multiple of 6, R cannot evenly recycle the number gitu. Jadi ya harus sesuai kita ngasihnya. Misalkan kita ngasih eh, apa namanya? 6, ya ini harus 6 juga gitu. Berarti supaya jadi 6 supaya cukup 9, kita harus bikin elemennya itu 9 juga. Berarti 3 kali 3. Jalanin Ctrl Shift S. Ya, seperti itu ya. Matrix gitu. Ini tipe data matrix. Oke, lanjut kita ke ketiga apa tadi? Sesuai silabus. Kita ke atas. Ketiga ada data frame. Nah, data frame itu mirip kayak ini. Ini data frame. Nah, ini. Data frame itu mirip kayak si Excel. Terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau dilihat di sini mana barisnya, mana kolomnya, Pak? Kita copy code dulu ya. Copy code. Tiban. Ctrl Shift S. Sapu dulu deh, sapu. Terus Ctrl Shift S. Nah, di sini langsung ada baris dan kolom. Barisnya adalah ada Alice, Bob, Charlie, 25, 30, 28, true, false, true. Dan kolomnya ada kolom name, kolom age, dan kolom merit. Nah, ini semua dibikin dari data frame ini. Data frame kalau mau buat kolom, itu namain aja di sini nih. Kolom name, kolom age, kolom merit. Untuk row-nya, baris-barisnya mau diisi apa? Ini, pakai vektor tadi ya. Makanya kalian harus ngerti vektor dulu, baru ngerti data frame. Karena nanti semua data dari perusahaan, data dari mana-mana, itu bakal diubah ke dalam bentuk data frame. Supaya bisa diprocessing oleh si R programming. Alice, Bob, Charlie, 25, 30, 28, true, false, true. Inilah cara ngebuat sebuah table di R. Gitu. Kenapa Pak mesti diubah ke data frame? Ya karena si R programming kesulitan kalau langsung baca dari Excel gitu. Kalau begini dia susah. Oke. Print df, df. Terus di sini ada apa namanya? Accessing kolom ya. Jadi kalau mau ngakses kolomnya di sini bisa df name gitu. Kita print aja langsung. Kita hapus yang ini. Print. Pakai dolar. Df itu nama data frame-nya. Name itu nama kolomnya. Jadi ini maksudnya adalah tolong print kolom name gitu. Kalau yang ini tolong print kolom age gitu. Oke. Kok ke sini saya? Langsung dijalanin aja sini. Ntar sapu dulu. Jeder source. Otre. Ini kolom name, ini kolom
H gitu ya. Gampang. Masuk ke dalam data list. List ini jujur di kerjaan jarang dipakai. Yang paling banyak tuh data frame ini nih. Cuman ya udahlah, ini kan silabus jadi kita ikutin aja. Jadi kalau list itu adalah kumpulan beberapa vektor sama persis kayak si data frame. Bedanya adalah di sini bisa dicemplungin macem-macem. Kalau di sini kan cuman di apa namanya dicemplungin vektor doang ya, misalnya ya C C C C ini kan vektor. Tapi kalau list itu bisa diisi vektor, bisa diisi matriks, bisa diisi data frame juga. Jadi ini lebih groupingnya lebih besar gitu ya. Bisa diisi teks juga gitu ya. Macem-macem. Semua tipe data bisa masuk ke list gitu. Terus vektor tadi kita udah belajar ya. Loh, kan vektor udah di atas ya. Ini udah di bawah disebutin lagi. Kalau di silabus apakah saya double? Oh iya, vektornya double. Dan ini kita hapus deh biar silabusnya benar. Dah, matriksnya juga double ya? Ih, iya matriksnya juga double. Oke, dah, gitu ya. Matriks tadi udah. Oke, kita tanya. Selain data frame, data list, vektor, matriks, ada tipe data apa lagi? Other than vektor, matriks, apalagi data frame, list, is there any other data type in R programming? Nah, ini tipe-tipe data yang sederhana ya. Jadi ada basic atomic data type yaitu angka, ada integer, ada logical tadi yang true false, ada karakter, ada kompleks, ada yang raw bytes. Cuman yang paling sering kalian pakai pasti yang karakter. Ini karakter kalian pasti pakai terus. Sering banget ini karakter. Karena semua data kita karakter. Logical juga kalian pasti sering pakai. True false ini pasti sering pakai. Karena kan apakah Anda merokok? Ya. Apakah Anda merokok? Tidak gitu. Pasti sering dipakai. Integer ini juga pasti sering dipakai. Ibaratnya angka 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti sering dipakai. Terus koma-komaan yang berbau koma itu nama tipe datanya adalah numerik atau double. Jadi ini pasti sering dipakai juga gitu. Jadi ini, 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 ini pasti sering dipakai. Gue tambahin ya di sini. Basic data type ya. Basic data type. Contohnya yang paling sering dipakai aja numerik, logical, integer, sama karakter. Itu. Terus composite data structure. Ya, composite tadi yang tadi tuh yang kita belajar dulu vektor, matrix, array, list, data frame. Kita sebutin di sini deh. Composite data type. Terdiri dari data frame, data list, vektor, matrix. Apa ada lagi yang kurang? Array. Terus ada data type apa lagi? Higher level, special object. Itu ada faktor. Oke, kita ada kategori ketiga, special object.
Itu ada namanya faktor, terus ada namanya date, ada yang namanya date time. Kalau date cuma tanggal doang, date time itu ada waktunya gitu ya. Ada yang namanya time series dan tibel gitu ya. Tibel, nggak usah lah, nggak usah sebutin tibel. Terus ada lagi tipe data lain itu apa namanya? Environment, function, as path ini udah nggak nggak relevan lagi ibaratnya. Nanti kita bakal belajar itu function pasti nanti. Oke, untuk tugas saya akan berikan yang ini dulu. Jadi tugasnya adalah sampel code gitu ya. Misalkan kan PR 3 ini. Berarti kalian harus cari sampel code dan kalian jalankan. Jadi saya praktekkan aja deh. Please share sampel code in R for gini. Ini tugasnya. Tanya ke ChatGPT, please share sampel code in R for data frame. Jepret. Nah, terus kalian copy code dari sini, pindahkan ke R Studio, terus kalian kontrol, taruh, tutup, Ctrl Shift S. Jangan lupa kalian screenshot. Jadi yang kalian kumpulkan ke saya adalah screenshotnya. Udah screenshot. Dah, habis itu kumpulin ke kayak yang kalian kumpulkan kemarin, yaitu di sini. Jadi nanti banyak screenshot ya. Nanti eh, bo eh, boleh dijadikan satu ke dalam bentuk Word gitu ya. Nanti dikumpulin di sini nih boleh nih. Misalkan saya buka Word gitu. Ah, ini untuk data frame gitu ya. Satu data frame. Kemudian dua itu contohnya adalah tadi ada tuh hilang. Dua list. Ketiga vektor, matriks, semuanya di screenshot, masukin ke Word, kemudian dikumpulkan Word-nya ke link ini, itu ke Imas, gitu ya tugasnya. Untuk tugas ada pertanyaan? Saya ketik ulang sih di sini, ntar jangan khawatir. Saya ketik ulang di bagian topik 2. Edit mode, add activity, assignment, data type in R. Nah, ask ChatGPT nomor 2 setelah asking copy paste to RStudio, run the program, screenshot, paste to Word.